Buat beberapa orang kan ini mau gue bilang Kristen juga kayaknya enggak. Tapi dibilang enggak Kristen juga tapi Kristen. Lu di mana sih titiknya? Nah, kayaknya mungkin lebih menarik ke Yeri dulu, mungkin lu dulu yang paling sering di gereja palsu nih. Kayak gue dibilang Yudas Iskariot. Nah, habis itu gue diteleponin taksi, gue dipulangin. Jadi buat gue tuh apa sih? Lu buang gue, terus hari Minggu lu ke gereja bilang Yesus baik. Iya. Nah, sejak itu enggak lah. Makanya dulu ekstrimnya gue nih, Alkitab itu jadi alas bong sabu-sabu gue dulu. Iya. Untuk memilih untuk tidak terikat sama server manapun gitu. Kalau gue sih sebenarnya gini sih Brian, di dunia ini kan ada banyak kepercayaan. Kita bisa sebut ada mungkin ribuan atau ratusan ribu kepercayaan. Akhirnya mereka lebih bagian Yesus yang ini nih dilupain. Dia ingatnya nih yang pemabuk, orang pelaku perzina tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Mungkin betul, tapi fokusnya jadi ke situ. Jadi akhirnya dia tidak mempraktekkan apa yang lebih penting di terakhir tadi tuh. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lu masih belum menemukan tempat aman di mana lu bisa menjadi diri lu sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lu. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Yo, what's up guys? Welcome back to the second episode of Safe Space. Tempat dimana kita bakal ngobrolin segala hal, mulai dari tantangan kehidupan sampai perjalanan iman. Dan di tempat ini nggak ada BS, nggak ada yang kita bikin-bikin, nggak ada batasan ya bro ya? Iya. Yakin? Alright. Nggak, tanggung jawabnya personal aja udah. Iya. Tanggung jawabnya personal masing-masing agak gede aja. Gua, tapi gas lah ya. Tuan rumah lah, kan ada namanya di belakang. Ya, nanti kalau ada somasi ke tuan rumah biasanya. Iyalah. Oke, episode ini let's talk faith. Oke. Iman. Iman adalah sesuatu yang setiap dari kita, perjalanan iman ya. Relatif setiap dari kita punya. Apakah dalam perjalanan itu kita percaya ke satu arah? Apakah dalam perjalanan itu kita ganti arah? Ke bahasa keren zaman sekarang ganti server. Apakah di dalam perjalanan itu kita check out dan gua nggak mau server, gua nggak mau main game ini nih, gua nggak mau di server manapun, gitu kan? Nah, kita di sini kan kayaknya orang udah punya beberapa stigma, paradigma. Ada yang di server-server tertentu, ada yang servernya masih selalu dipertanyakan. Roaming servernya down. Yang menarik. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari situ ya Brian, menurut gua kayaknya yang paling tepat untuk membuka konten ini ya ini kalian berdua, karena kalian berdua yang lebih harus banyak klarifikasi sih. Kalau gue kan setidaknya udah lebih jelas ya. Kayaknya ekspektasi orang terhadap keimanan ke gue kan 0 ya. Sama seperti iman gue juga 0. Jadi kayaknya orang paling tidak sudah mulai paham lah gue arahnya kemana. Sehingga ekspektasi tertentu ke gue sudah mulai digugurkan. Udah mulai turun. Sudah mulai turun gitu. Cuman kan kadang nih yang menarik adalah kalau misalnya contoh elu atau misalnya Yeri gitu. Kadang buat beberapa orang kan kalian kan kebetulan bermain di satu kepercayaan yang namanya Kristen gitu. Buat beberapa orang kan anjing ini mau gue bilang Kristen juga kayaknya enggak. Tapi dibilang enggak Kristen juga tapi Kristen. Lu di mana sih titiknya? Nah, kayaknya mungkin lebih menarik ke Yeri dulu, mungkin lu dulu yang paling sering di gereja palsu nih. Ya, kalau iman Kristen. Lu tuh Kristen enggak sih sebenarnya, Bang Yeri? Jadi itu dulu aja. Itu dulu Itu dulu aja tuh pertanyaannya, ini menarik. Ya, jadi gua mulai dulu.
Jadi gue memulai perjalanan iman gue sebenarnya dengan dari background gue ya. Sekali lagi safe space nih ya. Iya, Sebagai pemakai narkoba dan mengalami serba-serbi narkoba, gue sangat tidak percaya dengan kekristenan. Gue bahkan lebih masuk ke kategori terluka lah gitu. Iya. Gitu karena gue pernah ikut retret dulu, lalu gue dipulangin gitu. Jadi 3 hari gue ikut retret, hari kedua pertama gue dibilang tuh kayak Paulus, keras kepala lu. Gara-gara gue memang badung. Iya. Kedua gue dibilang kayak Yunus, lo tau kan, orang Iya. lari dari panggilan Tuhan masuk perut ikan. Iya. Nah ketiga gue dibilang Yudas Iskariot. Iya. Nah habis itu gue diteleponin taksi, gue dipulangin. Jadi buat gue tuh apa sih, lu buang gue, terus hari Minggu lu ke gereja bilang Yesus baik. Iya. Nah sejak itu enggak lah, makanya dulu ekstrimnya gue nih, Alkitab itu jadi alas bong sabu-sabu gue dulu. Iya. Gitu. Ya, gue pernah ngerasain juga mau ngeganja, ngerobek Alkitab tuh pernah, meskipun masih belakangnya peta. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, tadi itu semua karakter-karakter yang kurang baik di dalam itu ceritanya. Karena ditanya kan gue Kristen apa Iya, enggak. Lalu ini proses perjalanannya. Iya. Singkat cerita gue bertobat lah. Akhirnya gue mengalami satu pengalaman spiritual di mana waktu itu gue coba bunuh diri dan gue tertolong. Jadi tanpa khotbah, tanpa tumpang tangan, tanpa hingar-bingar ayat, multimedia, hingar-bingar lampu, akhirnya gue mulai mengenal satu sosok yang gue tahu itu Yesus, yang ada agamanya saat itu Kristen. Iya. Nah, iya. Ya kan? Artinya kalau gue percaya Yesus berarti servernya salib. Iya. Nah akhirnya gue masuklah ke server itu. Iya. Gue mulai ikut kelas sana sini, gue mulai ini terus gue ikut terus sampai gue jadi pendeta. Gue ngerintis gereja. Nah sampai satu titik gue melihat kayaknya Yesus nih banyakan di luar gereja dan di luar Kristen ya. Itu loh. Dibilang Kristen banget enggak juga. Yesus ini. Nah akhirnya gue mulai memahami spiritual gue itu sebagai Christ Center, Yesus Center, di mana Yesus itu kadang juga mengobrak-abrik sistem agamawi, yang membuat dia akhirnya disalib juga sih. Oleh orang-orang. Ya akhirnya dia dibunuh, yang terusik. Dia dibenci dan akhirnya gue melihat satu angle lain beyond, di atas agama. Gitu. Jadi kalau gue bilang, orang tanya lu Kristen apa enggak, ya kalau KTP gue sih Kristen, tapi kalau iman gue Yesus. Iman gue Yesus, dan kadang nggak terlalu Kristen nggak apa-apa, asal jangan sampai gue nggak kayak Yesus. Kalau gue dibilang gue nggak kayak orang Kristen, ya gue nggak masalah gitu. Nah itu yang gue jalani sampai hari ini, bahwa Christ Center, kehidupan yang berpusat pada udah Kristus aja gitu. Dan gue menjalaninya lebih merdeka, lebih nyantai, lebih rileks. Terus juga hubungan gue dengan orang lain juga lebih santai. Gak dikit-dikit ngajak orang login, gak ngajak orang prank, gitu kan. Dan gue melihat satu warna yang indah, progresif. Jadi dari dulu benci, terus masuk server. Rasanya Yesus juga di luar server nih. Dia memiliki satu. Jadi misalnya kayak gini, ketika banyak orang membangun cara ibadah yang lebih baik, Yesus membangun cara hidup yang lebih baik. Ya gue memilih kesini lah. Dan itu yang menyebabkan kadang banyak hal orang bilang gue tuh banyak kontroversinya. Karena makanya sampai Coki tanya, gue tuh kadang-kadang gak kayak orang Kristen. Gitu. Karena gue lihat dalam pandangan gue pribadi ya, Yesus juga kadang-kadang gak sama seperti orang Kristen pada umumnya gitu. Nah tadi menarik loh, tadi dia dibilang awal-awal waktu retret kayak Paulus, katanya. Emang Paulus keras kepala kan, tapi kan di orang Kristen dia bapak gereja. Katanya kayak Yunus, tapi kan di orang Kristen kan Yunus kan juga termasuk nabi yang berhasil pada akhirnya. Walaupun dia banyak ngeyelnya, tapi buktinya ada satu kitab khusus untuk Yunus, berarti itu salah satu bentuk penghargaan bahwa dia berhasil kan. Yudas Iskariot, terlepas dari pandangan apapun tentang Yudas Iskariot, tanpa dia orang Kristen tuh nggak bisa ditebus loh dosanya loh. Karena si pengkhianat itu sebenarnya berperan ya. Sedikit banyak kalau kita mau ngomong fair ya. Terlepas apakah itu memang jalan yang sudah dibikin atau enggak, itu perdebatan teologis. Gue nggak mau masuk ke sana. Tapi faktanya dengan adanya dia, Yesus jadi harus
mati, disalib. Buat teman-teman yang nggak tahu, Yudas Iskariot adalah ceritanya salah satu murid dari Tuhan Yesus yang berkhianat. mengkhianati dia, dan gara-gara dia si Tuhan Yesus ini akhirnya disalib dan mati. Dan Yesus tuh udah tahu loh dia mau berkhianat, tapi nggak dicegah juga. Dibiarin aja, supaya pengganapannya terjadi ya. Malah waktu didatengin di Taman Getsemani itu kan dicium, Yesus kagak kabur, dia diem aja gitu kan. Ini Yesus ya, dicium, oh iya bener nih Yesus. Oke, ada dua hal yang gue pengen kita fokus ini. Yang pertama ada tadi nih, yang tadi lu ngomongnya menurut gue itu adalah penjelasan terbaik dari pertanyaan lo. Gue juga selama ini susah menumpahkan itu dalam kata-kata. Sebenarnya lu Kristen bukan sih? Tapi kayaknya yang paling bener menjelaskan si Bang Yeri tadi. Gue dan Bang Yeri kesamaan itu kita. Unpopular opinion, bro. Unpopular opinion. Tapi kita nggak banyak orang yang kayak kita. Bahkan di kalangan para pemuka agama Kristen atau pendeta, kita juga tidak banyak menemukan yang kita percaya adalah kita tim Yesus gitu kan. Tapi kan kita selalu diidentikan dengan sebuah server. Tapi kalau lu main game, kita nggak ngikut server nih. Kita ngikut game masternya. Nah, bedanya game master ini itu kadang-kadang sering kali ditemukan di server yang namanya Kristen. Betul. Tapi gue percaya yang namanya sebuah game, kalau teman-teman yang main game, game master itu bisa pindah-pindah server. Dia tidak dibatasi oleh sebuah server. Betul. Dia mengatur semua server. Bahkan dia mengatur semua perjalanan main game ini. Jadi dimanapun kita temukan server, mungkin itulah kenapa salah satu konten TikTok gue yang paling viral, gue merasa membuat banyak konten yang berfaedah dan aman, tapi biasanya nggak viral. Apa yang nggak? Yang paling viral itu yang paling bikin gue masalah sampai hampir mungkin kependetaan gue dicabut kali gitu kan, pada masanya license-nya. Gue rasa abis video ini juga nggak lama-lama lagi kok umurnya. License itu. Tapi waktu itu adalah gue bikin sebuah konten yang berkata bahwa pokoknya inti dari konten itu kayaknya deskripsi kontennya gerbang gereja ada malaikat, datanglah seseorang dari agama yang berbeda, orang Katolik, malaikat nanya agama, dibilang Katolik, oke, masuk ruang 13, tapi lu lewat ruang nomor 8 jangan ngomong. Agama Muslim, oke, masuk ruangan nomor 20, tapi lewat ruangan 8 jangan ngomong. Agama ateis, oke, masuk ruangan 45, tapi lewat ruangan 8 jangan ngomong. Nanyalah akhirnya mereka, kenapa nggak boleh ngomong kalau lewat ruangan nomor 8? Si malaikat bilang, oh di ruangan 8 ada orang Kristen dan mereka kira mereka sendirian doang di sini. Wah bro, banyak yang trigger. Wah, trigger semua. Tapi ya namanya TikTok kan kita nggak bisa ngomong panjang lebar kan. Betul. Tapi gue malah seneng bahwa konten itu membuat orang berpikir ulang apa yang mereka percaya. Karena terlalu banyak dari kita ngasal masuk server gara-gara ya bonyok gue server itu, pacar gue server itu, suami istri gue server itu, nggak ngerti bahkan itu server apa, ngapain di server itu, gunanya apa, gitu kan. Tapi gue seneng konten itu berbuat kita memikirkan ulang kenapa kita di server itu dan benar nggak sih kenapa pilihan gue, ya kan? Karena gue percaya secara pribadi, gue bilang agama itu sama aja semuanya, sama dalam arti kata apa? Semuanya buatan manusia. Agama adalah perjalanan manusia mencoba mencari Tuhan. Dan gue yakin semuanya bakal gagal. Tapi yang kita kejar game masternya. Mau dia di server manapun. Gue jujur kadang-kadang melihat dia dan menemukan dia di server-server lain. Unpopular opinion. Karena ini bukan tentang sebuah aturan agama, cara ibadah, list apa yang lu harus lakukan, apa yang nggak boleh lakukan. Tapi ini hubungan pribadi dengan Tuhan, men. Siapa lu untuk bilang hubungan pribadi gue dengan Tuhan? Siapa gue untuk bilang hubungan pribadi Bang Yeri dengan Tuhan? Right? So that's the first highlight menurut gue. Lu Kristen atau bukan, sepertinya KTP kita menunjukkan iya, itu jawaban kita. Tapi biasanya kita tidak seperti umat Kristen lainnya. Dan banyak yang bilang, login ke gue. Gue selalu bilang, lu jangan nyuruh gue login ke server lain deh. Di server kita udah lumayan mengacaukan. Kita udah tidak diinginkan di server kita. Kita masuk server lain, nanti akan mengacaukan server lain. Tapi yang kedua nih, yang gue mau, oke, kan udah nih cerita gue udah sempat ceritakan di episode sebelumnya. Coki, Dede. Gue pertama kali pas dikenalin sama Bang Yeri tentang lo, kita pertama kali teleponan, tau gak? Yang ceritanya 5-10 menit lah sayang hai. Itu jadi 2 jam kan. Gue kan ngeliat lu dari luar nih, oh orangnya nggak beragama, tato nemen-nemen Lucifer nih, pasti kayaknya nggak kayak alergi deh semua yang agama-agamaan. And then gue telepon lu, yang tadi udah kelihatan dikit, lu ngerti iman banget, lu ngerti agama gue bahkan waktu itu gue inget banget, gue berasa kayak nelpon seorang apa ya,
Youth pastor. Iya, enggak bukan. Teologian, Bro. Bahasanya, literasinya, Waduh. artikulasinya. Loh, gila. Ini orang ngerti banget. And I have to start with this. Gue harus memulai dengan ini. Gue respect Coki Pardede. Oh, thank you man, thank you. Kenapa? Likewise. Kenapa gue respect lo dan dalam iman lo? Karena gue selalu bilang ke orang-orang, gue jauh lebih respect orang yang tahu apa gini. Orang itu harus tahu apa yang mereka percaya. You have to know what you believe. Gue lebih respect orang yang tahu tapi tidak percaya daripada percaya tapi tidak tahu. Karena gue ngelihat banyak teman-teman gue, ya mereka gue server Kristen atau server lainnya, but they don't even know server mereka tentang apa. Dan kalau gue tanya lu kenapa percaya Tuhan, emang lu tahu Tuhan ada, emang lu percaya Tuhan Yesus ada, emang lu percaya nabi-nabi lain apapun ada. Tapi gue ngomong sama lu, you know, lu tahu apa yang lu tahu, and lu memutuskan untuk tidak percaya, right? So man, mungkin nggak banyak yang tahu basic lo itu. Dikit dong, what's that about? Jadi sebenarnya gini sih, kalau perjalanan gua tuh sebenarnya gua kasih secara singkat aja ya. Jadi gua berasal dari keluarga yang cukup konservatif, di mana saat gua tinggal di keluarga yang cukup konservatif ini, pengetahuan tentang yang saat itu kebetulan agama keluarga gua adalah Kristen ya. Termasuk bagian dari Kristen. Tapi apakah dia Kristen nggak tahu juga sih gua. Tapi apa sih itu? Adalah pokoknya. Oke, yang nggak mainstream lah ya. Yang mainstream lah pokoknya. Jadi pada saat itu kebutuhannya adalah setiap anggota member dari kepercayaan ini harus memiliki pengetahuan teologi yang cukup. Iya. Sehingga gua memang dari kecil sudah dibiasakan untuk mengenal hal-hal yang kalian biasa sebut dengan rohani. Gitu. Gue inget yang lucu. Oke. Betul. Ya, lanjut, jadi gue sudah dibiasakan. Ya. Mungkin lebih tepatnya bukannya biasakan, dipaksa ya. Apakah tidak kita semua seperti itu? Tapi mungkin gue rasa agama lain atau server lain mungkin mengalami hal yang sama. Tapi kalau dalam konteks gue ini hampir mirip jadi kayak ke sebuah obsesi. Oke. Karena kebetulan kepercayaan gue yang lama ini menganggap perintah Yesus untuk menjadikan murid ini to the next level. Ekstrim lah ya. Exactly. Jadi dia kepercayaan gue yang lama nih merasa bahwa setiap orang harus dipersenjatai dengan senjata roh. Yang adalah pemahaman-pemahaman teologi sampai taraf tertentu. Untuk apa? Supaya mereka bisa membela imannya sendiri secara mandiri dari sedini mungkin. Wow. Jadi memang gua digembleng dengan sistem lingkungan yang seperti itu. Bagaimana hasilnya? Ya seperti saya. Tapi sempet jadi nggak sesuai pada masanya ya kan gini kan Brian ya. Pada saat kita masih kecil kan dan pada saat kita dididik dengan cara didik seperti itu sudah pasti lah yang kita pahami ya ini yang benar gitu. Betul. Sampai akhirnya lama kelamaan gua rasa bokap dan nyokap gua mendidik gua dengan sangat terlalu baik bahkan sehingga akhirnya selain membuat gue paham dengan pemahaman-pemahaman tertentu, bokap nyokap gue juga menggelitik pikiran gue yang lain, yang akhirnya jadi mempertanyakan juga, ngerti nggak lo maksud gue? Jadi seraya itu berlangsung, yang bangun tuh bukan cuman pemahaman gue terhadap pengetahuan ini, tapi sisi lain dari pikiran gue yang kenapa ini jadi begini, kenapa ini jadi begini. Sebenarnya itu kan keberhasilan didik juga. Reasoning lu lah ya. Ya, reasoning gue juga terbangun gitu. Entah itu disengaja atau tidak ya. Tapi faktanya yang terjadi sama gue sih seperti itu. Sehingga berjalanlah waktu sampai akhirnya gini. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk memilih untuk tidak terikat sama server manapun gitu. Kalau gue sih sebenarnya gini sih Brian. Di dunia ini kan ada banyak kepercayaan. Kita bisa sebut ada mungkin ribuan atau ratusan ribu kepercayaan. I don't know gitu. Ada banyak. Dan kepercayaan ini kan levelnya personal, Brian. Seperti bagaimana Bang Yeri punya sesuatu yang hubungannya sangat personal dengan apa yang beliau percayai, dan lo juga punya sesuatu yang hubungannya personal dengan apa yang lo percayai. Semuanya kan levelnya personal gitu. Yang mana sebenarnya dalam konteks itu pasti yang satu-satu ini harus merasa lebih benar dari yang lain dong. Pasti karena kan itu kan personal. Karena lo personal sama ini, lo pasti merasa lo tuh lebih benar
yang paling benar dari, cuman nggak lo ungkapkan aja, lo nggak bilang di tengah jalan saya lo yang paling benar, enggak dong maksud gue, karena itu kan personal gitu. Nah menurut gue kepercayaan personal it's one thing, tapi ada yang lebih penting lagi dari itu adalah kita hidup bersama di bumi ini dengan orang yang punya banyak kepercayaan lain. Right, yeah. Sehingga buat gue akhirnya bagaimana caranya untuk bisa gue tuh fokusnya akhirnya jadi lebih yang penting bisa hidup bersama dengan baik aja, bukan itunya akhirnya gue ngelihatnya. Makanya kalau gue konsepnya ini yang banyak dikritik sama banyak orang, humanity above religion, karena buat gue kebersamaannya yang paling penting, bukan religionnya menurut gue. Karena kalau religionnya kita bisa berdebat semalaman mengenai mana yang lebih benar, mana yang lebih ini, dan biasanya perdebatan gitu kalau tidak dikontrol dengan baik cenderung menciptakan perpecahan menurut gue. Nah gue akhirnya nggak fokus ke situ, jadi gue nggak fokus ke seragam itu, tapi gue lebih fokus ke sesuatu yang lebih esensi, bagaimana caranya gue bisa hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain. Gue sih akhirnya fokusnya sih ke itu aja akhirnya, dan gue rasa seraya pemahaman gue bagaimana kita bisa jadi orang yang baik, bagaimana kita bisa jadi orang yang sopan, bagaimana kita bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Itu kan tidak eksklusif diajarkan cuman di agama akhirnya. Maksud gua kalau konteksnya Kristen ya, Yesus kan memang mengajarkan bagaimana caranya berurusan dengan orang gitu. Tapi kan itu kan bukan ajaran eksklusif milik Kristus gitu. Bahkan orang ateis di pinggir di ujung-ujung dunia juga ada nenek-nenek jatuh ditolongin, bukan berarti juga bukan berarti bukan berarti karena dia ateis ada orang jatuh aku tidak bermoral, nggak gitu juga. Moralitas lah ya. Iya, buktinya aja anak yang lahir aja tanpa dikasih tahu teologi dan yang lain-lain kan nggak born evil. Mereka lahir dengan kapabilitas melakukan kebaikan sebenarnya. Berarti sebenarnya kebaikan itu adalah kapasitas dan potensi semua umat manusia, bukan eksklusif punya agama menurut gua. Jadi buat gua akhirnya bisa kok kita nggak harus kling ke satu kepercayaan tertentu untuk bisa jadi manusia yang berguna. Gitu loh maksud gue. Karena itu bukan eksklusif punya agama manapun gitu. Ya, setiap agama boleh mengklaim bahwa dialah sumber ajaran terbaik yang ada di muka bumi itu. Boleh. Hak mereka. Tapi buat gue itu bukan eksklusif punya ajaran manapun menurut gue. Karena buktinya kemampuan dan kapasitas berbuat baik tuh bisa dilakukan orang yang beragama dan orang yang tidak beragama di saat yang bersamaan. Jadi gue nggak pernah mau bahas mengenai itunya gitu. Gue lebih kayak udah sekarang gimana caranya gue bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di dunia ini dengan berbagai macam kepercayaan. Dan mungkin itu alasan makanya kenapa kalian berdua menunjukkan sesuatu yang sangat indah menurut gue. Karena secara iman kepercayaan mungkin nggak ada titik temunya gitu kan, tapi kalian selalu ditemukan bersama. Gue tau nggak akhirnya kenapa titik temu gue sama dia apa? Titik temu gue sama dia adalah cara hidupnya akhirnya, bukan imannya, bukan cara ibadahnya. Bukan cara ibadahnya. Beautiful. Cara hidupnya, misalnya contoh kayak gini. Paling gue kalau diskusi apa? Menurut lo gimana Bang Yer? Kalau misalnya ada orang yang begini. Terus dia menjelaskan kalau menurut gue sih harusnya begini. Terus menurut gue reasonable. Ya jadi kan itu udah ke hal yang sangat umum gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Kayak misalnya contoh bagaimana dia berbuat baik sama orang-orang yang memang harus diperbuat baikan. Itu kan bukan milik brand. Terlepas dari itu sumbernya mungkin dia meniru Yesus ya menurut gue ya. Tapi buat gue itu masuk gitu. Oh ya udah. Jadi cara hidupnya yang akhirnya gue nyambung sama dia. Gitu. Tapi kalau misalnya mengenai pemahaman teologinya ya itu mah cuma jadi debat kusir aja. Lu ngerti nggak maksudnya? Ya paling kita cuman ya kalau emang lagi mau ngobrol soal itu ya kita diskusi gitu. Tapi itu bukan jadi perekat utama kita, bukan. Cara hidupnya akhirnya. Kayak kita menjaga perbedaan-perbedaan itu tetap original. Ya sehingga tidak ada satu nuansa saling serang gitu. Ini ngajak login gitu misalnya. Tidak ada pembahasan yang sepertinya menyindir atau nggak ada gitu. Kita hampir nggak ada dan memang itu bukan sesuatu yang asik untuk dibicarakan. Jadi secara eksklusif kita beda. Tapi secara inklusif, nah itu. Itu yang orang lihat. Karena ujung-ujungnya perekat masyarakat itunya. Perekat masyarakat itu gimana caranya?
Ya, misalnya gini ya, misalnya contoh Yeri melakukan pelayanan istilahnya orang Kristen gitu. Iya. Yeri melakukan pelayanan ke orang-orang yang dimarginalize. Iya. Mau dia melakukan itu karena dia misalnya istilahnya dapat penglihatan di mimpi atau apa? Iya. Gue poinnya bukan itu. Poinnya dia mau melakukan sesuatu yang emang benar. Iya. Yang memang melayani orang yang marginalize emang harus dilakukan. Jadi itu yang bikin gue nyambung gitu, bukan karena lo kok dari penglihatan, apakah penglihatan itu betul? Enggak. Jadi bukan berdebat di situ, yang ngerti lo maksud? Gue kayak dari sini tuh bisa ngelihat kalian lagi ketemu, pembicaranya ketemu di satu titik tapi dari dua perspektif yang berbeda. Iya, dan gue nggak pernah mau debat yang ininya gitu. Iya. Karena ininya Yang penting- udah personal banget, Iya. men. Gue juga nggak mau Ekspresinya bawa apa? ke situ. Nah, Iya. kalau gue ya guys, makanya gue gue nggak tahu kalian lu resonate atau nggak ya, tapi Iya. itulah alasan kenapa gue paling nggak suka, mungkin bisa dibilang benci dengan kata yang namanya kristenisasi. Ya. Atau Again. apapun yang belakangnya ada sasi-sasinya. Iya dong maksud gue. Imunisasi enggak? Imunisasi. Imunisasi Ya. penting karena Iya, itu vaksin. Tapi itu mungkin juga unpopular opinion, makanya kita dibilang Iya. Kristen nggak kayak Kristen karena kan. Iya, gue ngerti. Karena gini, ada asumsi Iya. dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau dan tidak bisa berbuat baik. Iya. Akhirnya merasa bahwa Tuhan itu harus dimunculkan di ruang debat, Iya. ruang kompetisi. Iya. Ya, makanya orang membangun literasi supaya bisa saling debat satu sama lain. Yesus Tuhan apa bukan? Iya. Terus aja. Karena mereka berpikir bahwa kebenaran harus dimunculkan dari hasil gontok-gontokan. Right. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melakukan yang sebenar dan seharusnya. Iya. Yaitu tetap berbuat baik. Kan iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Iya. Tapi kan debatnya nggak ada debat perbuatan. Karena orang pasti langsung tahu siapa menang siapa kalah Iya. sebelum bertarung. Tapi kalau debat teologis, wah itu beda. Iya karena kita don't have actually to do it, ngerti nggak lo Iya. maksud gue? Karena debat teologis kan semuanya konsep. Iya. Kalau konsep kan akhirnya balik lagi tentang semantik, Iya. tentang data, tentang pola pikir, argumen dan yang ini ngawang aja menurut gue. Right. Yang mana dulu waktu gue masih 20-an, gue punya energinya untuk ngeladenin debat begitu. Oke. Tapi semenjak gue udah umur 35-an, menurut gue, you know what? Iya. Mau dia percaya unicorn dan karena unicorn dia akhirnya ngasih makan orang-orang Afrika. Poin gua adalah Iya. dia ngasih makan orang-orang Afrika, Iya. sesuatu yang gua respect, yang gua nggak kepikiran untuk ngelakuin itu. Right. Jadi outputnya yang bikin gua jadi drawn ke orang lain gitu. Mau karena dia istilahnya percaya Hello Kitty Iya. atau percaya this is a holy water Iya. or whatever, gua nggak Yang peduli. penting dampaknya apa? Exactly. Kalau lu percaya itu, apa yang itu merubah hidup lu? Exactly. Dan bagaimana lu berkontribusi kepada masyarakat? Betul, karena pada ujungnya itulah yang bikin kita as a species Iya. manusia Right. bisa terus beriring-iringan tetap Iya. bersama gitu loh maksud gua. Nah ini nih yang gue bilang, gue selalu bilang ke orang, nggak usah stop ngasih tahu orang apa yang lu percaya. Poin kristenisasi kan sebenarnya kayak gitu, kayak gue Yeah. harus meyakinkan lo apa yang gue percaya. Tapi gue selalu bilang gue ingetin anak-anak selalu kayak, no one cares what you believe, man. Of Gak ada course, yang peduli yeah. apa yang Yeah. lo percaya. Betul. Tapi mereka semua melihat bagaimana lo Karena hidup. gue rasa tadi betul sih yang Yeri bilang. Right. Soal gini, gue nggak ngerti ini dari mana awalnya, gue nggak tahu. Oke. Tapi sense of superiority saat kita menganut kepercayaan tertentu dan ternyata kepercayaan tertentu ini lebih baik, sense of superiority di situ itu toxic sebenarnya. Karena itu yang sedikit banyak suka atau tidak suka akan selalu membumbui perdebatan jadi menarik. Ngerti nggak lo maksud gue? Kayak gini, kayak misalnya lo lihat nih, ini nih yang gue percaya ini ada fasisme Iya. sama apa yang kita percaya lo. Ada pride-nya. Lo lihat nih orang-orang yang agamanya ini lo lihat tuh gini-gini kan, orang ini Iya. gini-gini kan, ini nih kita lebih secara tidak langsung kita pengen nunjukin ada gitunya gitu menurut gue. Yang mana sebenarnya nggak penting buat gue karena itu udah hal yang personal. Iya. Kalau emang mau debat itu nggak apa-apa, tapi di ruang yang memang udah ngerti konsekuensinya gimana, Iya, ngerti kan? iya. Tapi maksud gue harusnya nggak kayak gitu. Gue nggak tahu siapa yang mulai, tapi yang gue lihat ada ego-ego yang dikasih makan selama ini, Right. yang seolah-olah menunjukkan superioritas tertentu saat kepercayaan tertentu Iya. menunjukkan bagaimana hebatnya dia berbicara,
bagaimana hebatnya dia mentolerir sesuatu atau bagaimana. Jadi kan lihat nih, ada kebanggaan yang kalau ini kalau ini jadi kayak fasisme Nazi aja, ngerti nggak lo? Dibungkus agama. Iya, dibungkus agama. Jadi yang ini fasis, yang ini fasis, ini fasis. Ya mungkin mereka seolah-olah saling menghargai, tapi kan dalam hati lihat ini yang paling benar, ini yang paling toleran. Udah salah tuh kayak gitu menurut gua, arahnya tuh udah salah. Karena kalau mau lihat mana yang paling benar, ini kalau buat gua ya, kalau mau lihat mana yang paling benar dan tidak benar itu ada tolak ukurnya. Kalau kita mau main benar dan tidak benar pakai tolak ukur empiris misalnya, ya semuanya nggak ada yang benar, semuanya asumsi. Nggak bisa dibuktikan secara empiris. Semuanya asumsi. Lu yakin mau masuk ke sana? Jangan masuk ke sana lah. Menurut gue yang benar tuh harusnya gini. Ini buat gue. Apa yang lo percayain, selama outputnya bagus, that's it. Menurut gue. Perspektif Coki itu ya, menurut gue itu yang makanya kenapa gue selalu bilang bahwa gue ini nggak ngikutin agama. Karena kalau di iman gue nih, Cok, pribadi ini, gue percaya Tuhan bilang bahwa ada ditulis gini, bagaimana lo mengasihi sesamamu akan membuktikan bahwa engkau adalah pengikut gue. Artinya basically Tuhan ngomong, lo nggak usah banyak bacot tentang apa yang lo percaya. Lu cintain orang lain, lu berbuat baik sama orang lain, cuma dengan cara itulah, dengan bahasa kasih dan cinta itulah, mereka bisa mendengar dan melihat gue gitu, basically betul, gitu kan. Dan gue dengar dari lu, basically that's what you're saying. Lu bisa mencintai nggak? Lu bisa berbuat baik nggak? Menurut gue tuh jadi, karena gue kan dibesarkan dengan pemahaman Kristen ya, jadi gue sedikit tahu. Menurut gue ada challenge terberat jadi orang Kristen. Menurut gue, tau nggak challenge terberat jadi orang Kristen tuh apa? Gini. Alkitab as a holy book buat orang Kristen dan buat yang percaya, itu memang di beberapa bagiannya menunjukkan orang-orang yang diperkenan yang seperti apa. Memang ada tulisannya, orang-orang yang diperkenan seperti apa, sifat-sifat yang diperkenan yang seperti apa, orang-orang yang tidak mewarisi kerajaan Allah yang seperti apa. Memang dikasih tahu. Memang ada kok ayatnya di beberapa di. Nah, cuman begini. Di sisi lain di Alkitab juga dikatakan kan bahwa tapi pada akhirnya semua orang tahu kamu itu adalah muridku. Bukan dari pengetahuan itu, tapi dari bagaimana kamu mengasihi sesamamu dan yang lain-lain. Jadi menurut gue challenge terbesar dari orang Kristen, dia kan udah tahu nih. Dia tuh sangat tergoda loh. Oh kafir loh. Oh tidak mewarisi kerajaan Allah loh gitu. Nah itu kan dia punya, sebenarnya bisa dia baca, tapi saat dia melakukan itu dia udah kalah challenge. Karena ya lo udah tahu nih. Tapi itu bukan urusan lo. Coba gue mau lihat setelah lo tahu ini, bagaimana lo mengasihi sesama lo. Kita lihat value lo di situ. Akhirnya kan banyak gagalnya di sana akhirnya. Akhirnya mereka lebih bagian Yesus yang ini nih dilupain. Dia ingatnya nih yang pemabuk, orang pelaku perzina tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Mungkin betul, tapi fokusnya jadi ke situ. Jadi akhirnya dia tidak mempraktekkan apa yang lebih penting di terakhir tadi tuh, bahwa tanda kamu adalah muridku bukan kamu tahu 10 perintah Allah, tapi kamu bisa mengasihi orang-orang. Jadi menurut gua dan itu yang paling susah. Failnya, jangankan orang Kristen ya, maksud gue orang yang nggak beragama pun kan susah untuk mengasihi. Tapi bro, itu yang membuat akhirnya pemahaman tentang Yesus itu bisa ditarik lintas generasi, lintas zaman, ditaruh sejauh mana. Karena dia punya chord itu adalah mencintai Tuhan dan mencintai yang Tuhan cintai. Itu kan. Jadi lu nggak bisa cuma memilih cinta Tuhan. Jadi lu nggak bisa cuma nangis-nangis di gereja lalu bilang jatuh cinta sama Yesus lalu lu nggak mau mengasihi orang-orang yang kalau bahasa di Alkitab kan yang paling hina, yang terhina, begitu. Nah akhirnya kontekstual firman itu bisa diloncatkan lintas waktu, sehingga orang bisa punya kemerdekaan dalam mengiring, jadi nggak terseok-seok gitu loh. Bukan dengan aturan yang membuat orang terseok-seok, orang akan memudahkan untuk kontekstual. Kalau ada orang yang meyakini bahwa kebaikan itu penting, dia bisa ambil dalam porsi itu aja, ya kan. Tapi paling nggak akan jauh dari cinta. Gitu. Makanya gue meyakini bahwa Yesus tidak datang bawa cinta, dialah cinta itu sendiri gitu. Ya makanya nggak ada dikasih kita hak untuk mentung-mentungin orang. Semua yang mentung-mentungin orang disikat balik sama Yesus. Lu siapa? Lu siapa? Nafsu. Nah, lu butuh gue untuk ngilangin nafsu lo itu. Bukan buat lo makin kaya.
Iya. Tapi buat ngilangin nafsu lu untuk mentung-mentung orang itu. Right. Iya. Gitu. Makanya kan kalau menurut gua part terindah dari yang pernah gua lihat dalam kontekstual adalah ketika waktu Petrus potong telinga Imam Malkus. Iya. Yesus memulihkan dan menyembuhkan, menghentikan pendarahan itu. Jadi Yesus memulihkan orang-orang yang terluka karena agama. Menyembuhkan, dan itu makanya gue ngelihat dia di luar agama. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sebenarnya sekarang bukan lagi pakai agama untuk berhenti bunuh, justru untuk membunuh, membenci, mementung gitu. Makanya itu menurut gue ya akhirnya jadi safe space juga. Right. Begitu. Buat orang yang beragama dan ini ya hubungan gue sama Coki, gue harus memastikan Coki itu punya safe space ketika dia bersebelahan dengan orang beragama. Jangan sampai dia nggak mau ketemu gue karena 5 menit pertama apa kabar, 5 menit selanjutnya mementung gitu. Jadi biar lo tahu ya Brian, sebenarnya kalau kita diskusi yang dalam sama Yeri itu biasanya tentang hal-hal yang bagaimana sebuah tindakan lebih punya dampak buat orang. Jadi kita levelnya di situ. Praktikal aja ya. Praktikal aja. Karena menurut gua ujung-ujungnya memang itu yang akan merekatkan kita satu sama lain. Karena kalau debat teologi nggak akan ada habisnya, dan yang kedua itu jadi ego kan yang bermain di situ. Nggak menarik juga. Nggak menarik. Tapi gini, gua paham juga. Memang kan namanya pertumbuhan orang secara kedewasaan kan bertahap. Mungkin ada masanya hal-hal seperti itu menarik. Mungkin ada masanya hal-hal seperti itulah yang menjadi pintu buat mereka untuk jadi lebih dewasa. Tapi sepemahaman gua, sedulu waktu gua masih belajar Alkitab kan ada yang kata makanan keras untuk orang yang lebih dewasa, makanan lembek untuk orang yang lembek. Harusnya sih seraya kita bertambah dewasa, kita udah nggak di level situ lagi. Kita udah harus lebih dewasa lagi untuk memahami bahwa, karena gue harus akuin dulu ada masanya juga gue suka debat-debat, Brian. Ada masanya kayak akan kupatahkan kepercayaanmu, ada masanya gitu. Itu kayak darah muda gitu loh. Itu udah pasti ada. Kayak kita baru dapat arsenal, kita baru dapat peluru-peluru, ini bisa nih bikin dia speechless nih. Sampai akhirnya gue paham, anjing ini mah fungsinya untuk menyakiti, bukan untuk tukar pikiran. Akhirnya proses pendewasaan membuat gue jadi, sekarang levelnya udah bukan di situ. Mungkin ada masanya itu works buat banyak orang, tapi sekarang levelnya udah ke yang lebih praktikal aja. Apa yang lebih praktikal? Apa sih yang bisa kita lakukan terlepas dari apapun, whatever you believe, apapun core-nya. Gue gak mau debat itulah. Gue gak mau debat itu, apapun core-nya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi sebuah sinergi? Nah itu yang menurut gue akhirnya harusnya paling tidak gue merasa saat ini gue udah di situ levelnya. Bukan gue merasa jadi lebih baik, tapi emang gue lebih baik sih. Tapi ini esensi NKRI nggak sih? Tuhan yang Maha Esa itu ya memang kayak gini ya sih kita mungkin ya gue nggak tahu ya, gue nggak mau lancang. Aja, what does it look like? Iya praktikalnya aja udah praktikalnya ya gimana sih gitu. Karena kalau kita mundur lagi loh, misalnya gini, gimana apa yang harus kita lakukan biar kita sebagai bangsa bisa maju? Ini kan levelnya di sini nih. Kalau kita debat teologis lagi, terus untuk cari berbeda apa segala macam nggak sama ini, kita mundur lagi berapa puluh tahun lagi, ngerti nggak sih lo maksud gue? Kita harusnya levelnya udah di sini. Gitu. Ya tapi mungkin masih banyak orang yang masih levelnya di sini. It's okay, proses. Mungkin nanti lama-lama dia akan gitu. Kayak pertanyaan di inbox gue tuh pertanyaan gitu semua. Bang Nata boleh nggak sih? Rokok boleh nggak sih? Seksi luar mereka boleh nggak sih? Semuanya pertanyaan teologis. Tapi itu bukan itu nggak sih intinya? Ya makanya itu yang kayak gue belajar dari bokap gue. Jangan bernafsu merubah orang. Kalau mau ini berusaha supaya orang itu mau berubah. Gitu. Nah makanya Tuhan mengasihi bukan mau merubah kita. Waktu kita terpesona, kita jatuh cinta, entah ada perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan lingkungannya dirubah, dalamnya dirubah. Gitu. Makanya orang ya kalau gini mah enak ya. Tidak perlu ada 1-2 jam untuk saling merubah. Siapa yang udah berubah bakal merubah lagi. Maka tidak ada kompetitif. Beragama tuh kayak lagu naik-naik ke puncak gunung, jadi upline terus supaya makin ada, makin banyak, makin efektif. Sikut sana sikut sini, cari 5 kesalahan agama lain, bilang aja nomor 4 akan buat kamu tercengang gitu kan. Habis itu terus, dan akhirnya jadi sampah, orang jadi nek sama agama. Gitu. Benar. Ya sekarang apa yang praktikal aja sih? Kalau dari gue sih, regardless itu kepercayaannya datang dari mana, regardless itu logis atau nggak logis menurut lu atau menurut gua,
Udah bukan itu poinnya. Iya. Poinnya apa yang lo bisa lakukan, apa yang bisa gue lakukan, yang praktikal untuk efeknya ke semua orang. Itu aja sih menurut. Gimana lo hidupin kepercayaan lo? Yes. Akhirnya menurut gue akhirnya kalau udah kayak gitu manfaatnya dirasakan bersama. Iya. Dan saat manfaatnya dirasakan bersama udah nggak dari mana ajar. Udah nggak. Orang nggak butuh tahu apa yang lo percaya, tapi dia bisa. Ini lo bisa manfaatnya bermanfaat. dirasain gitu. Udah itu aja sih menurut gua. Makanya humanity above religion. Buat gua tuh di situ. Gue jujur, I totally agree. Percaya banget humanity above religion. Makanya gue respect hubungan persahabatan kalian tuh. Itu men. Dan nggak langka loh. Gue nggak tahu kalian merasa langka atau enggak. Nggak, kayaknya di luar sana banyak orang kayak kita ya? sih. Tapi memang kebetulan nggak punya platformnya aja sih kayaknya. Oke. Tapi jangan salah, ada momen-momen tertentu juga gue sama dia ngomong soal teologi. Tapi itu biasanya lebih ke konteks yang ada konteksnya gitu. Misalnya menurut lo nih gimana kayak gini? Oh oke, ya udah gue cuma pengen tahu doang. Udah gitu. Bukan berarti kita nggak ngomong teologi sama sekali. Betul. Tapi bukan itu perkat utamanya, bukan itu. Perkat utamanya. Men, gue berharap di space ini kita bakal lebih banyak perbincangan ya. Siap. Dengan perspektif yang berbeda. Mungkin dari iman-iman yang berbeda. Tapi bukan nyari teologisnya. But practically, what does it look like? Humanity above. Dan religion. mungkin kita udah sampai di akhir kali ya. Mungkin gue coba pengen nyaranin juga. Mungkin teman-teman di sini punya referensi nih. Kira-kira siapa sih orang yang cocok ngobrol sama Brian misalnya? Right. Tulis aja di komen. Atau misalnya topik apa yang kayaknya bakal menarik, tulis aja di komen. Karena ya balik lagi nih safe space buat kalian gitu. Atau mungkin kalian ingin bertanya sesuatu yang mungkin menarik untuk diangkat. Iya. Tanya aja di sini. Karena kita nggak bakal kita cepuin ke gereja kalian. Atau ke jemaat kalian, misalnya kalian orang Islam, lihat Pak Haji ini jemaat Anda nanya ini, enggak bakal kita cepuin, enggak. Tanya aja di sini, enggak, bebas. Kalau emang menarik bakal dibawa. Ini sebenarnya bahas apa aja enggak. Yoi, gue pasti baca. Komen. Sebisa mungkin kita bakal obrolin di sini. Iya, nanti akan ada orang yang bertanggung jawab. Dan itu semua tanggung jawab Brian ya, bukan tanggung jawab saya dan kita udah ada MOU bersama. Iya, di atas materi apapun yang terjadi, kita tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata. Ya udahlah guys, abis ini gue udah fix dikeluarin dari server gue nih kayaknya. Begitu hari di post gue udah siap-siap bikin surat pengunduran diri mungkin. Nah, masih ada solusi. Lu jangan bawa itu terus lah. Solusi itu kan adalah solusi buat orang yang merasa itu solusi. Ya nggak apa-apa kalau ada keresahan. Betul. Guys, thank you so much. Thank you. Teman-teman, komen apa aja yang kalian mau, like, share, and thank you so much for the support. Thank you so much you guys. Kita bakal balik lagi dengan konten-konten yang lebih seru. See you guys at the next episode.